Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Safina Putri dari kelas 11 TITL 2, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis unsur intrinsik pada novel yang berjudul Wundu Jiwa. Yang pertama adalah tema. Tema utama dalam cerita ini adalah horor, balas dendam, ambisi, dan juga pengkhianatan. Lalu yang kedua ada tokoh penokohan. Yang pertama adalah Pak Sumardi. Di sini Pak Sumardi digambarkan oleh penulis sebagai orang yang baik hati dan suka menolong pada sesama manusia, karena memang juga Pak Sumardi adalah orang yang memiliki pekerjaan sebagai lebe atau pemandi jenazah di kampungnya. Lalu yang kedua ada Bu Sumi. Bu Sumi adalah istri dari Pak Sumardi. Beliau juga digambarkan sebagai orang yang sabar, baik hati, dan juga suka menolong. Bu Sumi juga memiliki profesi sebagai pemandi jenazah. Lalu mereka berdua disebut juga dengan keluarga lebe karena memang pekerjaan mereka berdua adalah memandikan jenazah. Lalu ada Ustadz Somantri yang digambarkan sebagai orang yang memiliki dendam pada dalang dibalik peristiwa Wundu Jiwa ini. Lalu ada Jika digambarkan sebagai anak yang patuh kepada orang tuanya. Lalu ada Bunda Melati yang digambarkan sebagai orang yang paling disegani di kampung, namun ia juga adalah orang yang sangat angkuh. Lalu kita masuk pada alur. Alur yang digunakan penulis untuk novel Wundu Jiwa ini adalah maju dan mundur, karena pada beberapa scene diceritakan tentang masa lalunya, lalu kembali lagi kepada masa depannya, masa sekarang. Lalu ada latar tempat pada novel ini adalah desa Tejokromo, di mana tempat itu adalah tempat terjadinya di mana peristiwa Wundu Jiwa ini terjadi. Pada saat peristiwa Wundu Jiwa itu terjadi, digambarkan di desa Tejokromo ini memiliki suasana yang mencekam dan juga menyeramkan. Berbeda saat sebelum terjadinya peristiwa Wundu Jiwa ini, desa Tejokromo digambarkan sebagai desa yang sangat asri, tentram, dan juga menyenangkan. Lalu kita masuk pada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan penulis pada novel ini adalah gaya bahasa yang sangat sederhana, di mana pada cerita tersebut sangat mudah dipahami untuk membaca novel tersebut. Lalu ada evaluasi kekurangan dan juga kelebihan. Yang pertama kita akan masuk pada kelebihan. Kelebihan pada novel tersebut adalah novel ini sangat menghibur. Lalu kita masuk pada evaluasi kekurangan dan juga kelebihan. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari novel ini adalah penggambaran tokoh yang sangat jelas, di mana para pembaca dapat memahami masing-masing karakter dari tokoh. Lalu ada penggambaran suasana, di mana penulis bisa menyampaikan suasana apa yang sedang terjadi sehingga pembaca dapat merasakan apa yang dirasakan pada novel tersebut. Lalu untuk kekurangannya sendiri, pada cerita tersebut banyak sekali kejadian yang tidak terduga sehingga para pembaca tidak bisa menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya pada novel tersebut. Lalu tanggapan pribadi saya mengenai novel ini adalah novel ini sangat menghibur. Meskipun novel ini adalah novel horor, untuk penyuka novel horor sendiri ini sangat saya rekomendasikan, karena memang selain menghibur, di sini juga novelnya mengandung beberapa pesan moral yang juga bisa diterapkan pada kehidupan yang nyata. Lalu kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya, secara keseluruhan novel ini sangat patut dibaca karena penulis berhasil membawakan cerita. Lalu kita masuk pada kesimpulan. Secara keseluruhan, novel Wundu Jiwa ini adalah novel yang pantas untuk dibaca. Penulis berhasil menghasilkan cerita yang penuh haru namun juga menegangkan,
Novel ini adalah sebuah cerita yang mengingatkan kita sebagai manusia, kita tidak boleh menjadi serakah dan juga menyimpan dendam pada sesama manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.